Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Sobat Pengadilan Agama Pekanbaru. Hari ini kita ketemu lagi untuk bincang-bincang santai bersama saya Fatimah Ali, ada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru, Pak Lazuarman. Dan terkhusus hari ini kami kedatangan tamu, Sobat-sobat PA Pekanbaru. Hari ini kita kedatangan tamu Bapak Ketua Yayasan Bangun Insani Bengkalis ya Pak. Selamat datang di Pengadilan Agama Pekanbaru, didampingi dengan Ibu. Ibu ini adalah Ibu Dr. Hadijah Ishak, Ketua STIE dan sekaligus pembimbing ya Pak, mahasiswa-mahasiswa magang yang akan magang di Pengadilan Agama Pekanbaru. Mungkin untuk Bapak Muhammad Isa Selamat, kandidat dokter Pak ya. Kami senang sekali Bapak bisa hadir di sini. Kemudian Bapak ke Pengadilan Agama Pekanbaru ini sebenarnya tujuannya untuk mengantarkan mahasiswa Pak ya. Jadi bisa kami dengarkan Bapak itu Ketua Yayasan di Bengkalis ya Pak ya. Dalam bidang apa mahasiswa-mahasiswa Pak yang akan magang di sini Pak? Kita di bawah yayasan itu ada dua institusi pendidikan. Pertama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Bengkalis, kedua AMIK. AMIK Pak ya. Jadi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Bengkalis kita ada 5 prodi. Salah satu prodi kita itu adalah Hukum Ekonomi Syariah. Hukum Ekonomi Syariah gitu ya Pak Ketua. Dan hasrat datang ke Pengadilan Agama Pekanbaru ini dalam rangka untuk membawa student kami magang di pengadilan ini. Oh gitu ya Pak. Gimana Pak, Bapak itu tuh mengapa memilih Pengadilan Agama Pekanbaru sebagai tujuan magang anak-anak mahasiswa kita Pak? Oke, saya diinformasikan bahwa institusi ini pernah mendapat predikat pengadilan agama terbaik di Indonesia sebanyak 3 kali gitu. Iya Pak, bertahannya 3 kali. Bertahan 3 kali. Artinya ada sesuatu yang menarik, yang istimewa di pengadilan ini sehingga mendapat predikat anugerah itu gitu. Kami di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah berkeinginan alumni yang lepasan kami itu andai dapat magang di tempat yang saya anggap terbaik ini, karena terbaik di Indonesia, mendapat nilai-nilai tertentu yang dapat dibawa kembali setelah mereka magang. Tapi alhamdulillah Pak ya. Ketika berkunjung di sini sambutan oleh Pak Ketua Pak Lazuarman MAG sangat baik sekali. Kata orang Malaysia membrangsangkan baik Pak. Istimewa Pak ya. Istimewa, dan itu menambah lagi keyakinan saya sebagai pimpinan pesantren, dan kebetulan hadir bersama Ibu Dr. Hadijah sebagai ketua atau pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah pada hari ini. Iya Pak. Jadi pas tujuan datang ke sini tuh birokrasinya susah atau mudah Pak untuk mendapatkan kita datang ke PA untuk mengajukan anak-anak student itu untuk magang di sini Pak? Sebelum kita mengantar, kita telah lakukan MOU. Ada MOU-nya ya Pak Ketua. Baik. Alhamdulillah sambutan Pak Ketua sangat baik, dan kami ingin lihat sendiri hari ini. Ingin melihat sendiri bagaimana sih Pengadilan Agama Pekanbaru yang mendapat anugerah terbaik itu sebanyak 3 kali itu, dan alhamdulillah memang banyak inovasi yang telah dilakukan di sini. Mungkin kalau siapa yang pernah berurusan di sini dapat merasakan keistimewaan atau kemudahan kita orang Melayu kita. Iya Pak. Kemudian yang didapati ketika berurusan di Pengadilan Agama sini Pekanbaru. Jadi tadi Bapak udah jalan-jalan Pak ya, udah keliling-keliling bersama Pak Ketua melihat inovasi ya Pak. Ada ditunjukkan tadi dengan Pak Isa ruangan PTSP kita kan gitu, bagaimana kita melayani masyarakat di sana. Kemudian ruang PTSP juga sudah dilengkapi dengan informasi-informasi, ada TV informasi tadi Pak ya. Kemudian ada juga ruang barcode informasi.
Kemudian tadi Pak Isa juga lihat ini apa nih Pak Ketua, ini kompensasi pelayanan. Kalau ada pelayan kami yang tidak sesuai dengan SOP, kami berikan souvenir kepada Souvenir masyarakat. kepada Ini masyarakat. tadi difoto juga oleh Bu Khadijah ya. Kemudian kita keliling ke ruangan anjungan pelayanan mandiri. Di sana masyarakat juga bisa cek biaya perkara pakai kartu barcode Pak ya. Pak Isa sama Ibu tadi udah coba gitu kan. Udah coba langsung ya, Bu, ya? Ini kan barcode ke infrared, muncullah rincian biaya perkara masyarakat. Ini sebagai bukti transparansi kita kepada masyarakat tentang biaya perkara. Tentang biaya perkara. Kemudian ada tadi si Andika, sistem anjungan dispensasi kawin yang sudah ada MOU dengan Puskesmas ya. Kemudian ada juga gugatan mandiri juga tadi. Ya. Udah jalan berkeliling ya Pak. Berkeliling. Juga coba si Pedang juga si Pasti. Si Pasti juga dicoba. Si Pasti. Iya. Sistem pengawasan persidangan terintegrasi dengan Polres gitu. Langsung dicoba tadi. Dicoba Pak, ya? tadi. Iya. Baik Pak, kami ini Pengadilan Agama Pekanbaru, ada Pak Ketua dan seluruh karyawan, pegawai, keluarga besar PA Pekanbaru ini memang sudah meraih predikat WBK. Tahun 2019 dan ini kami sedang menuju BBBM, sedang dalam masa penilaian kita ya Pak ya, birokrasi bersih dan wilayah melayani. Birokrasi bersih dan melayani. Jadi mungkin kami perlu juga pendapat Bapak dan Ibu tadi setelah masuk ke Pengadilan Agama Pekanbaru, apakah pelayanan kami, inovasi-inovasi yang sudah Bapak lihat dengan Pak Ketua tadi sangat bermanfaat atau tidak bagi masyarakat, dan apa kira-kira yang harus kita perbaiki dan tambahi lagi gitu ya Pak untuk pelayanan kepada masyarakat Pak? Saya sampaikan ketika 2019 di Pengadilan Agama kita ini sudah mendapat WBK atau wilayah bebas korupsi. Bagi saya itu pencapaian yang luar biasa. Karena ketika kita mendapat predikat itu melalui pendekatan aplikasi yang kita lakukan, otomatis saya lihat kalau di tempat-tempat tertentu yang bersifat pelayanan pasti ada apa Pak? Biasanya ada calonnya. Iya benar Pak, benar ya. Karena ada sistem ini berjalan baik, aman. Saya lihat dalam keadaan aman dan teratur. Ini wajar mendapat WBK itu, wilayah bebas korupsi itu. Artinya jelas ketika masyarakat berurusan, setiap poin-poin cost yang harus dikeluarkan itu sudah jelas. Sudah jelas. Tak ada uang samping dan sebagainya istilah orang itu. Tahapannya jelas Pak ya. Jadi itu alhamdulillah, terima kasih terima kasih pada pendekatan yang dipakai yang dilakukan oleh Pengadilan Agama yang memudahkan seluruh masyarakat berurusan di sini. Kemudian kita hari ini saya dipahamkan dalam proses untuk mendapat BBBM. Artinya wilayah birokrasi bersih dan melayani. Artinya reformasi birokrasi yang efektif, efisien yang akan dilakukan di Pengadilan Agama ini, yang akhirnya nanti ujung ending yang diharapkan sistem mengurus institusi ini dan sistem pelayanan terhadap masyarakat mencapai peringkat prima, pelayanan prima. Gitu. Ini suatu yang sangat baik dan luar biasa bagi saya. Alhamdulillah. Dan saya sangat berterima kasih dan bersyukur ketika sanggup atau sudi menerima kehadiran anak-anak atau student dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Bengkalis untuk magang di institusi Bapak ini. Alhamdulillah Pak. Ya memang selama ini Pak Ketua setelah beberapa tahun ini ya Pak sudah mulai membuka mahasiswa-mahasiswa dari luar, karena Pak Ketua ini mahasiswa tersebut dibimbing Bu, jadi dia tetap benar-benar dibimbing tentang pengadilan agama, terus tentang ilmu-ilmunya juga ya Pak, hukum acara juga acaranya kita ajarkan. Terus juga mungkin proses persidangan itu seperti apa gitu kan, tahap-tahap persidangan seperti apa gitu, ini kita ajarkan juga kepada anak-anak. Termasuk dalam persidangan mereka juga dilatih melakukan persidangan semu kan, bagaimana memakai baju toga, membuka sidang, menutup sidang,
bertanya terhadap para pihak, bertanya terhadap saksi, melakukan penyumpahan terhadap saksi gitu kan. Jadi mereka memang benar-benar kita latih di sini. Dan biasanya terakhir ketika mereka pulang, biasanya mereka juga kita bekali dengan contoh-contoh soal untuk masuk CPNS. Ya, mudah-mudahan nanti setelah mereka wisuda lulus bisa mereka, menjadi hakim, Pak ya. Hakim di pengadilan agama. Siap pakai lah Siap gitu pakai ya, istilahnya gitu, Pak. Iya, iya. Jadi mahasiswa tuh di sini Bu nanti biasanya dengan bimbingan Bapak, Bu Khadijah nanti sebagai pembimbing. Mungkin anak-anak memang akan ada pembimbing juga di pengadilan agama ya Pak ya. Masing-masing mahasiswa itu ada di bagian ini berapa minggu, di bagian ini berapa minggu, dan setiap pagi ada pembekalan dari Pak Ketua. Jadi mungkin Ibu Dr. Khadijah Ishak, kira-kira apa yang Ibu harapkan mungkin untuk menambah apa yang harus kita isi untuk mahasiswa ya Pak ya, untuk mahasiswa kita nanti Bu. Terima kasih Pak Ketua, luar biasa untuk pelayanan di Pengadilan Agama Pekanbaru. Untuk hari ini mahasiswa kita khususnya yang insya Allah nanti dalam perjalanan itu hampir 2 bulan berada di Pekanbaru ini, khusus melaksanakan magang mahasiswa hukum ekonomi syariah. Kita berharap memang kita memang sudah bekalkan mereka juga hukum acara, kemudian mediasi kita bekal, tapi kan mereka belum terjun langsung berhadapan dengan masyarakat. Nah tentu dalam pelaksanaan magang kali ini di Pengadilan Agama Pekanbaru, kita berharap melihat langsung proses persidangan yang memungkinkan mereka ikut sama, bisa mendengar, sehingga apa yang didapatkan nanti di kampus secara teori mereka melihat langsung di lapangan. Dan ending terakhir itu kita berharap, terima kasih Pak Ketua, ini luar biasa nih dikasih kisi-kisi soal untuk tes CPNS-nya. Nah, itu di luar dugaan kami. Dan kita berharap nanti sebelum mereka pulang, mereka sudah dilaksanakan ujian peradilan semuanya. Nah, itu harapan kami sehingga mereka sebelum tamat mereka sudah dapat ilmu langsung di Pengadilan Agama Pekanbaru. Jadi Bu Ima, Bapak dan Ibu kita dari SEIE Syariah Bengkalis bisa pantau terus perkembangan anak kita, karena mereka juga kita buatkan grup WA-nya. Nah, dari sana itulah nanti kita mengisi mungkin materi-materi yang harus mereka pelajari, termasuk hukum acara kan gitu kan. Buku 2 sebagai pedoman di Pengadilan Agama kan gitu kan. Kemudian apa aktivitas mereka itu kami minta difoto. Hari ini mereka bertugas di mana, di ruang sidang atau di ruang panmur atau di ruang kesyariatan, difoto, dikirim lewat grup. Jadi Bapak dan Ibu bisa juga pantau perkembangan anak kita setiap hari lewat grup WA magang STI Syariah Bengkalis gitu. Ada ibu pembimbingnya dalam grup itu Pak ya. Iya. Jadi sebenarnya Pengadilan Agama Pekanbaru itu Pak, inovasinya kan memang sudah berjalan Bu kan. Jadi dengan adanya mahasiswa ini diharapkan juga bisa meningkatkan inovasi yang kita buat ya Pak. Jadi mereka bisa belajar. Kalau Pak Ketua, anak-anak ini nanti bisa kita berikan ilmu juga ya Pak, dan masukan mungkin Pak ya. Ya, jadi gini Bu, jadi ketika anak-anak itu datang kemarin itu kita briefing dulu. Ya, mereka tuh kita perkenalkan, ini ruangan ketua, ini ruang hakim, ini ruang wakil, ini ruang panmur, ini ruang kesyariatan gitu. Kadang-kadang kan ada, tolong nanti diantarkan surat ini ke ruang panmur ya, atau ke ruang kesyariatan. Mereka bingung kan kalau mereka tidak kita briefing dulu. Setelah itu baru mereka kita ajarkan berkenaan dengan pengenalan pengadilan yang ada di Indonesia, perbedaan antara pengadilan agama dengan peradilan umum gitu kan, atau peradilan militer, peradilan tata usaha negara. Kemudian tugas pokok pengadilan agama apa saja yang harus disidangkan, perkara-perkara apa saja yang diselesaikan di pengadilan agama gitu. Setelah itu baru diajarkan teknik pembuatan surat gugatan. Pembuatan surat gugatan itu unsurnya apa saja. Kan ada 3 unsur, identitas para pihak, kemudian posita, ada petitum, itu diajarkan juga kan. Setelah mereka mengerti teknik pembuatan surat gugatan, baru proses perjalanan sebuah berkas itu dimulai dari mana. Itu diajarkan juga Pak ya? Diajarkan juga. Sampai nanti mungkin penaksiran biaya perkara, kemudian
pendaftaran di meja 1 kan gitu kan, kemudian penregisteran di meja 2, kemudian setelah itu baru naik kepada panwon, naik kepada panitera naik kepada ketua membuat PMH, nanti turun lagi kepada panitera membuat PHS dan pendidikan PP dan pendidikan jurusita, setelah itu baru kepada ketua majelis baru membuat PHS, setelah ke jurusita melakukan pemanggilan. Itu proses perjalanan berkas, mereka harus paham. Dia proses persidangan seperti apa gitu kan. Nah, jadi intinya mereka tuh setelah keluar magang dari Pengadilan Agama Pekanbaru mereka bisa memahami sebuah proses perjalanan sebuah berkas dan perkara di Pengadilan Agama Pekanbaru sampai keluarnya putusan atau akte cerai gitu. Iya, Pak. Jadi mungkin dengan harapan mahasiswa itu nanti setelah kembali ke Bengkalis, Pak, bisa mendapatkan ilmu. Ternyata mengajukan perkara tidak sesusah yang mereka bayangkan. Bisa jadi begitu kan Bu, karena kan kita jadi kalau Bapak kira-kira mahasiswa-mahasiswa dengan pembekalan ilmu itu cukup kira-kira ya Pak ya untuk hanya untuk magang. Inovasi-inovasi itu bisa mereka kenalkan di masyarakat, dan pendekatan-pendekatan kita di Pengadilan Agama dengan inovasi kita itu bisa diperkenalkan dengan masyarakat di Bengkalis ya Bu ya. Kalau menurut Bapak, apalagi hal-hal yang bisa kita perbaiki untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat di Pengadilan Agama Pekanbaru ini, Pak? Sebenarnya pertanyaan itu karena saya lihat inovasinya dah terlalu banyak. Iya, Pak. Tapi ada juga Pak, ketika kita pada posisi terbaik, pasti ada pihak-pihak tertentu yang kalaupun tidak sama institusinya atau biasanya yang sama institusinya akan mengadakan studi kooperatif. Ya, Pak. Dengan studi banding itu dari institusi lain juga akan meningkatkan prestasi mereka. Kan gitu. Iya, Pak. Saya lebih cenderung kalau orang datang tuh studi tiru gitu kan. Studi tiru Pak ya. Apa yang ada ditiru ya Pak. Ketika mereka meniru mungkin sama persis hasilnya nanti seperti yang kita peroleh. Tentu dengan demikian saya berharap kita berkeinginan semuanya barangkali Pengadilan Agama itu terus melakukan inovasi-inovasi baru agar ketika studi tiru dilakukan oleh institusi lain, kita tetap ada keistimewaan baru yang kita munculkan. Saya sangat tertarik Pak Ketua ketika saya berkeliling dan masuk di Bapak bawa tadi di institusi ini, saya pikir saya ingin tahu betul mengapa dapat anugerah. Iya Pak. Penasaran konsep juga. Mesra layanan itu, saya namakan mungkin konsep mesra layanan dengan berbagai aplikasi pendekatan yang digunakan itu sangat mesra terhadap pelanggan kita atau pengunjung kita yang berurusan di sini. Karena kita tidak nampak kalau biasanya institusi yang bersifat pelayanan ini kita lihat pada wajah pengunjung kita. Kalau resah, rasa letih, penat itu kan nampak dari wajah mereka. Tapi dengan sistem yang pendekatan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama ini, saya lihat sangat membantu dalam proses mesra pelayanan di institusi Bapak. Dan mungkin saya boleh menyarankan untuk mencari pendekatan-pendekatan baru, karena hari ini terus berkembang Pak. Mungkin kadang-kadang persoalan yang kecil saja yang menyebabkan kita berbeda dari orang lain. Yang kecil itulah yang menyebabkan prestasi kita beda daripada institusi lain. Barangkali itu bersifat umum. Pandangan saya, mungkin secara khusus mungkin telah kita bincangkan lagi. Baik, Pak. Itu yang dapat saya sampaikan. Baik, Pak. Terima kasih. Jadi inovasi yang ada di sini ini sangat langsung dirasakan oleh masyarakat ya Pak ya. Tadi Bapak sudah jelaskan. Mungkin dengan situasi itu arah untuk wilayah birokrasi Presiden melayani itu insya Allah akan bisa kita raih Pak. Baik. Kita doakan. Amin. Ayo kita plus dulu untuk Bapak. Jadi
semoga Bapak yang harapkan dan kami juga harapkan predikat WBBM ini sebenarnya predikat yang diberikan oleh Menpan ya Pak, RB, ya. Menpan RB untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Pada dasarnya kita sudah melakukan pelayanan itu dengan berbagai inovasi, cuman dengan adanya WBBM ini ada penghargaan istilahnya suatu pembuktian. Jadi insya Allah semoga yang Bapak tadi dan Ibu sampaikan, yang sudah Ibu dan Bapak rasakan dari masuk tadi ke pengadilan agama dan setelah berkeliling, setelah melihat mahasiswa ya Pak, ini akan menjadi cerita di luar bahwa memang apa yang diceritakan orang di luar tentang pengadilan agama Pekanbaru terbaik, memang pelayannya seperti yang didengar cerita tersebut. Mungkin gitu Pak ya? Ya, jadi gini Bu Ima, setiap apel pagi kalau saya yang menjadi pembina Pak Isa sama Ibu Khadijah, jadi saya selalu tanamkan kepada kawan-kawan, Bapak dan Ibu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat itu jangan karena mengharapkan WBBM, tapi karena memberikan pelayanan prima kepada masyarakat itu adalah merupakan bagian daripada ibadah kepada Allah ya. Kita menyadari bahwasanya kita tuh digaji dengan uang rakyat gitu kan. Karena itu kita harus sadarin bahwasanya kita ini adalah pelayan rakyat, gimana kita bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat ya. Kalau itu sudah dilakukan, insya Allah Allah akan pastikan berikan keridaan kepada kita. Ya. Jadi terima kasih Pak ya, cukup ya Pak Ya, Ketua. cukup. Terima kasih banyak kepada Bapak yang sudah berkenan hadir, Ibu, dan tetap sinergi untuk mahasiswa Ya, nanti semangat terus gitu ya. semangat terus memberikan Pelayanan prima, ya. mendidik anak-anak bangsa ya Pak, Ya. supaya dan saya berharap Baik, Emma ya, untuk Pak. pada magang yang akan datang jumlah yang lebih besar. Tadi Insya Allah. udah sampaikan dengan Pak Isa tadi, kenapa kok cuma sedikit yang magang di pihak Pekanbaru, mungkin karena jauh. Karena mungkin ya. jauh, Pak, Kemarin iya. anak Win 39 atau 49 Iya. sini kemarin. hampir 62 sih Iya, dibikin 2 Pak shift. Ketua Bu. Karena memang Pak Ketua untuk anak mahasiswa itu dikasih peluang Pak. Iya. Mungkin karena beliau juga ingin agar anak-anak itu SDM-nya juga akan baik, bisa di luar. Akhirnya memang banyak ya Pak yang Iya, diterima, iya. dan Bengkalis ini memang baru ini ya Pak. Iya. Bengkalis ini memang baru kali Udah, ini. kemarin sudah juga. Iya, Kita lama. sudah tanda tangan MOU dengan Ibu dulu ya, dengan Ibu dulu dengan FCI Syariah. Yang syariah Iya. ya Pak. Untuk tahap pertama memang segini dulu ya Pak. Iya. Mudah-mudahan Insya Allah yang besok mungkin bisa ramai lagi Tambah kan. lagi, Pak. Karena jauh kan, Alhamdulillah. Bengkalis dengan Jauh. Pekanbaru kan jauh. Iya. Anak-anak tuh kos di sini Pak ya. Iya. Kos di sini. Oh, Iya. ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih Ya. banyak. Kami sampaikan selamat datang. Mohon maaf Ya. kalau ada yang salah-salah di luar Pak, dan bisa dibisik-bisik kalau misalnya ada hal-hal yang ini harus diperbaiki gitu Pak ya. Kita siap untuk perbaiki. Kita siap untuk perbaiki Ya. demi pelayanan terbaik. Baik Sobat Pekanbaru, demikian bincang-bincang santai kita hari ini. Semoga ya hari ini bermanfaat, dan apa Amin. yang Bapak dan Ibu sampaikan kepada kami akan kita perbaiki sekali lagi untuk pelayanan prima bagi masyarakat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam.